pertama Vidi itu kan adalah selalu hadir bagi siapa saja yang dia ingin hadir. Siapa saja orang-orang yang ingin Vidi hadir, dia mencoba untuk hadir, terlebih untuk sahabat-sahabatnya. Nah, karena semasa hidupnya beliau selalu hadir bagi banyak orang sehingga dikenal sebagai duta persahabatan, maka ketika beliau wafat itu selalu hadir di momen-momen terpenting dalam hidup beliau, yaitu ketika beliau sudah wafat, yaitu dengan kehadirannya sebagaimana diajarkan dalam Islam, seperti yang kita bikin saat ini, tahlil 40 hari diantaranya bersama mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di akhiratnya. Jadi ini sebenarnya balasan dari apa yang telah ditanam oleh Vidi, bahwa beliau itu selalu hadir bagi khususnya sahabat-sahabatnya, sehingga ketika beliau sudah wafat, kita yang hadir untuk beliau dalam ziarah, dalam tahlil, ataupun dalam doa. Ini makanan masih ada juga. Sosok almarhum ya, saya sebenarnya baru mengenal mungkin di 3-4 tahun sebelum beliau wafat ya. Artinya baru mengenalnya itu pun karena beliau punya program di Deddy Corbuzier, dan saya juga sering syuting, ada program juga di sana. Jadi sering ketemu di sela-sela syuting, kemudian sering ngobrol di off cam maupun di on cam, dan ya beliau sosok yang hangat, kemudian sosok yang di tengah beratnya hidup Vidi ya, dengan rasa sakit di tubuhnya, dengan bayangan sakit yang sulit untuk disembuhkan pada saat itu, tapi Vidi itu tetap senyum dan membuat senyum orang lain. Itu saya rasa sesuatu yang memukau. Dia seolah-olah menjadi martir yang merelakan rasa sakit yang dia rasakan untuk dikonsumsi dirinya sendiri, tapi kepada orang lain dia seolah-olah bersahaja. Bahkan Vidi sering cerita bahwa salah satu yang membuat kita dekat, saya dan Vidi itu kan baru kenal beberapa tahun, tapi yang membuat dekat karena saya selalu mentreatment Vidi tidak sebagai seorang yang sakit, tidak sebagai seorang yang lemah, tapi sebagai seorang yang sehat, sebagai seorang yang kuat. Kita bercanda, bahkan kita kadang agak dark bercandanya dengan keadaan ternyata masih ada. Vidi selalu menganggap justru gue butuhnya ini orang yang hadir tidak mengasihani gue, tapi hadir sebagai sahabat gue yang melihat gue sebagai sosok yang sehat, yang ceria, yang kuat, dan yang serba positif. Banyak orang yang datang. Hadirin sekalian, ternyata antrinya dari sini. Ya, dalam perspektif Islam itu adalah simbol bahwa insya Allah almarhum orang baik, karena kata Nabi, kesaksian baik tentang seorang yang wafat itu adalah nyata, dan kesaksian yang buruk tentang orang yang wafat itu juga nyata. Kita melihat Vidi dari awal wafatannya sampai sekarang ada ratusan orang yang hadir di Dufren, kemudian ada ratusan orang yang hadir juga, ribuan bahkan yang hadir secara online. Itu insya Allah jadi pertanda bahwa beliau orang baik, karena semua bersaksi bahwa beliau itu orang baik. Semua tulus mendoakan, semua tulus hadir, semua tulus ingin membahagiakan Vidi dalam wafatnya, sebagaimana Vidi membahagiakan banyak orang dalam yang paling dikangenin dari almarhum ya ketawanya ya, kemudian berpikir positifnya, kemudian ini juga keinginan untuk orang itu bahagia, kemudian juga inisiatifnya untuk bikin orang silaturahmi. Jadi Vidi itu selalu punya inisiatif untuk bikin orang silaturahmi, bikin acara ngumpul karena ini, karena itu, kemudian dengan gimmick-gimmicknya, dengan keseruan-keseruannya, dan yang paling penting Vidi itu beberapa tahun terakhir menginisiasi kajian bareng gua ada kabar dan gembira. Jadi itu insya Allah jadi kebaikan. Barusan ada yang ngirim nasi box. Kajiannya setelah Vidi wafat belum jadi jalan lagi, tapi ketika ya. Vidi hidup itu jalan dan di dan itu pernah gue bahas juga di podcast bareng Vidi. Nah ini nih, satu-satunya kajian yang saya hadiri yang
makanannya itu makanan-makanan Jepangan gitu. Kan biasanya kajian itu makanannya ini ya, apa uli gitu. Ini Jepangan. Aneh loh Fit. Suka sesuatu yang baru berarti ya. Iya, sesuatu yang baru lah. Ya, gua orang kampung, Vidi orang kota, Vidi dengan gayanya yang sangat kota, gua kayak gitu. Tapi Vidi itu gak pernah memandang orang lain berbeda, gak pernah apalagi memandang orang lain itu rendah. Salah satu yang bisa bikin gua itu hadir di acaranya Vidi ketika hidup, kemudian berteman dengan Vidi, karena Vidi itu betul-betul men-treatment semua temannya, siapapun sama. Jadi ketika acara ulang tahunnya Vidi misalnya, itu yang datang artis-artis terkenal, gue juga datang di sana, dan gue agak norak karena itu restorannya Jepangan gitu. Tapi Vidi itu memberikan penyambutan yang membuat gue ngerasa tidak dibedakan dengan orang lain, penuh dengan kehangatan. Bahkan itu pulangnya, gue sama Om Dep, 2 orang dari puluhan temannya yang hadir, yang dibawain sop dari ibunya Vidi. Dan mungkin juga kedekatannya karena ibunya Vidi yang selalu menjaga silaturahmi dengan gua, meminta gua untuk hadir Vidi ketika hidup dan ketika wafat mendoakan Vidi. Sebenarnya beliau sudah terwujud. Ini gimana caranya? Dan yang mewujudkan adalah beliau sendiri dengan kebaikan beliau yang tulus itu membuat beliau hidup dalam karyanya, dalam podcast, lagu, dalam semua kebaikan yang beliau hidupkan sejak hidup, khususnya bekas-bekas baik yang ditempelkan ke setiap hati orang yang mengenalnya. Adapun kalau gua ya ingin selalu mengenal Vidi sebagai orang baik. Gua misalnya masih aktif menyebarkan potongan-potongan video yang positif, yang ceria, kemudian yang inspiratif, dan kedepannya gua ngerasa apa yang masih bisa gua lakukan untuk terus mengenalkan Vidi, mengingatkan orang pada Vidi, ya gua akan lakukan agar ya Vidi tetap hidup aja, karena kita memang tidak ingin Vidi hilang. Wafat itu pasti, tapi hilang itu pilihan. Kita tidak ingin menghilangkan Vidi, kita hadirkan dengan salah satu ini. Gue usahain, walaupun sebenarnya ini mendadak, gue dikabari bokap dan nyokapnya Vidi, dua-duanya saling mengabari sendiri-sendiri. Dan itu baru tadi sore kan dikabari. Tapi gue berusaha untuk hadir agar Vidi tetap hidup, makanya tadi menyempatkan ke sini, kemudian tiba-tiba tausiah juga, dan naik motor gue bahkan karena saking khawatir gak bisa tepat waktunya lah ke sini. Ini juga khas Vidi sih. Mohon maaf, yang ada kan biasanya tahlil dulu baru makan ya. Ini makan dulu baru tahlil terus makan lagi. Vidi banget. Iya. Dan ya inilah, dia itu memberikan memori kepada kita. Salah satunya tadi yang diingatkan bokapnya itu Vidi banget, dia selalu bilang, bokap gue jangan dikasih mic, ntar ngomong terus. Ya terbukti dari tadi backsound kita kan suara bokapnya. Dia emang itu mengingatkan kita ke Vidi, dan Vidi itu kekuatannya adalah mendekatkan orang yang jauh. Salah satunya gue dekat dengan beberapa artis itu ya karena dikenalin Vidi, karena didekatkan oleh Vidi, dan akhirnya jadi betul-betul dekat ya karena Vidi. Jadi kayak misalnya kemarin gue podcast sama Afgan, dia ceritanya tentang Vidi karena yang memperkenalkan dan mendekatkan kita itu Vidi. Gue sama Afgan itu terlalu jauh untuk dekat. Gue sama Done dan Yura Yunita itu terlalu jauh untuk dekat. Tapi Vidi yang mendekatkan. Makanya universe yang betul-betul berbeda itu betul-betul didekatkan oleh Vidi. Makanya ketika dibilang dia duta persahabatan, jawaban gue ya iya sih. Emang the real duta persahabatan bisa bikin Habib ketemu Afgan aneh sih menurut gue. Di satu pihak ada yang menyebutkan bahwa segala upaya ini menjadi bentuk perbedaan ini dan pertemuan itu Ya ikhlas itu soal hati. Ikhlas itu artinya
murni hanya untuk Allah. Kita nggak bisa ngejudge orang itu ikhlas apa tidak ikhlas. Kita nggak bisa bilang, oh dia ria. Jangan-jangan bukan dia yang ria, tapi kita yang iri. Jadi kita nggak bisa ngejudge, itu biarkan urusan hati orang, dan yang menilai biarkan Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Tugas kita hanyalah berbuat angka baik kepada orang. Jadi menurut gua ini bukan bentuk tidak ikhlasan, tapi ini cara terbaik untuk memuliakan fitnah. Orang itu kalau mau memuliakan orang yang sudah wafat itu 3 hal. Pertama, mendoakannya. Kemudian yang kedua, melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi kita hari ini mendoakannya, kemudian juga melanjutkan kebaikannya Vidi hari ini, bikin orang silaturahmi, kemudian bikin orang makan bersama seperti ini khas Vidi banget. Dan yang ketiga, membuat hal baik baru yang dipersembahkan kepada almarhum. Salah satunya ya ini, seperti buku ini yang kemudian ini kan nggak pernah dilakukan oleh Vidi, dilakukan oleh keluarganya agar setiap kita baca pahala jariahnya juga mengalir kepada Vidi. Dan mungkin next akan banyak lah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh keluarganya. Ibunya tuh selalu bilang ke gua, Bif, ajari saya untuk terus mengingat Vidi dan untuk terus bisa berbakti kepada Vidi sebagai anak saya. Salah satunya itu dia akan melakukan berbagai kebaikan yang diniatkan kepada Vidi. Dan lo kalau kenal bapak dan ibunya ya emang kayak Vidi, apalagi ibunya kan itu orangnya tulus banget. Jadi kayaknya ya nggak sampai hati untuk melihat Ini saya mau dan perkenalkan menuduh juga, dia nggak ini ikhlas salah satu karena emang tokoh lain orangnya, yang emang viral sangat dari lembut, saya, yaitu orangnya Pak Jebong. seru. Pak Jebong itu penjaga